Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama bacakan doa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini lancar. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Bapak Ibu, hari ini izinkan saya dan Bapak Asep Ramadhani di sini untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif modul 1.4. Kami di sini merupakan CGP angkatan 11 Kabupaten Bandung. Di sini akan mendesimasikan penerapan budaya positif mengenai beberapa hal. Nah, yang pertama itu mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, ada juga nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Asep Ramadhani. Terima kasih Bu Menteri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, sama kayak tadi bahwa di pertemuan kita itu merupakan materi itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah tetapi juga cakap buat pemerintah sendiri. Jadi jangan menurut kayak sendiri. Jadi apapun itu dasarnya ada. Jadi ketika kita ada apa kita bukan saja itu belajar. Kemudian ini ada filosofi pemikiran dari Bapak, itu pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kozat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini sudah jelas ya bahwa kita panutannya adalah KHD. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita lakukan untuk siswa itu harus sesuai dengan kodrat anaknya, bukan gimana kita. Salah satu kalau kita menuntun anak itu gimana kita, karena setiap anak itu pasti berbeda-beda, beda kemauan, beda prinsip, beda cita-cita dan yang lain-lain. Itu menurut filosofi kita. Kemudian ada juga yang namanya perubahan paradigma ilmu kontrol atau ilmu pengamatan. Salah satunya itu ada ilustrasi guru mengontrol murid, kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa pikir dan membuat rasa bersalah mampu memakan manfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa untuk membuat paradigma kontrol. Selain itu, siapa sesungguhnya yang mempunyai kontrol? Siapa? Dirinya sendiri. Terus siapa orang mempunyai kontrol masing-masing? Kita lihat ada stimulus, respon, dan kalau stimulus, setiap orang memiliki atau kebutuhan yang sama. Tapi kalau menurut kontrol, setiap orang memiliki realitas kebutuhan yang berbeda. Berarti apa nih? Setiap orang memiliki realitas kebutuhan yang berbeda. Setiap orang itu apakah ibu suka sama semuanya ini?
minuman dia Wah, belum tentu ya. Belum tentu ada yang masuk ke Nah, itu salah satunya adalah stimulus dan kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama, betul ya? Karena setiap orang mempunyai gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar dapat berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Benar kan? Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Dari kalau dari jawab sana, aku diri dari lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, maka kolaborasi dan konsensus diciptakan tidak dilakukan. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Itu untuk teori kontrol dan simulasi. Jadi yang bagus sama kontrol. Oke, berarti yang bagus adalah teori kontrol. Kemudian masuk ke disiplin positif. Nah, di sini disiplin sebagai positif itu merupakan berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Berarti kalau ada orang yang menyebut disiplin itu apa? Berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Salah satunya yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun berikut ancaman atau hukuman. Itu untuk disiplin positif. Jadi kita mendisiplinkan siswa itu berdasarkan kita belajar, bukan hukum. Kemudian sebagai tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Jadi ketika kita memiliki disiplin positif, bukan anak-anak ini harus seperti kita, tapi lebih ke mengarahkan anak itu menjadi manusia yang lebih baik. Walaupun caranya berbeda, tapi intinya adalah mengarahkan anak-anak itu menjadi manusia yang baik. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu diantaranya nilai-nilai kebajikan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal juga dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dari nilai-nilai ini kita harus bisa melihat ataupun mendukung dari segi agama ataupun keyakinan mereka berdasarkan latar belakang siswa-siswi tersebut. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Bagaimana mempunyai tujuan? Salah satunya itu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diberikan. Itu menurut dia. Ada juga nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pada Indonesia. Yang dimana kemarin ketika P2 itu bahwa kita harus memiliki dimensi ataupun 6 dimensi yang pertama adalah beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini acuan kita dari nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia salah satunya yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan kecemasan. Murid melakukan disiplin diri karena takut ditipu. Banyak seperti itu. Jadi anak saking gak mau tidurnya gimana caranya sesuruhan dengan guru. Jadi kayak kesiangan bisa lewat belakang ataupun lewat samping. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Jadi salah satunya karena kita ingin mendapatkan imbalan, maka datang selalu tepat waktu. Kemudian apalagi pakaian selalu disiplin sesuai dengan aturan sekolah. Karena ini mendapat imbalan. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi salah satunya ketika kita datang pagi-pagi tidak terlambat, kemudian pulang sesuai dengan waktunya, tidak kabur ketika pembelajaran, itu merupakan disiplin karena dia tahu nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Next. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Contoh, ada hukuman, ada penghargaan. Menyakitkan salah satunya itu kalau hukuman. Kalau penghargaan tidak happy. Kemudian tidak nyaman, merusak hubungan sifat ataupun diri. Kemudian murid takut mendukung dengan sistem ini, memaksa, merampas hak menghargai diri. Kemudian murid menjadi rendah diri, murid menjadi rendah diri. Ini untuk salah satu hubungan dan penghargaan. Kemudian ada lagi konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi apa tadi itu? Hukuman, penghargaan. Kemudian kalau sekarang konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi merupakan penguatan jangka pendek. Kalau restitusinya murid bertanggung jawab untuk perilaku. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, fokus pada pemecahan kesalahan jangka panjang. Stimulus ataupun respon, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid menghormati peraturan, tapi kontrol dirinya memegang kontrol. Murid menjadi rendah diri, kalau di restitusi itu murid dapat memperbaiki. Oke, dari 4 tadi mana yang bagus? Dari konsep disiplin, restitusi dengan identitas gagal. Dengan identitas gagal. Ya. Kan gagal hukuman sama Ini yang gagal. iya. Oke, yang gagal yang mana? Semuanya dua-duanya gagal. Oke, kalau yang berhasil atau restitusi? Konsekuensi sama restitusi Dua-duanya. iya. Tapi ada perbedaan nggak dari dua itu? Nah, Salah satunya. yang terakhir murid menjadikan diri, kalau yang revolusi murid dapat memperbaiki diri sendiri. Benar sekali. Kemudian mengganti contoh kria kreatif keramik yang dikerjakan ketika sedang praktik membuat kria kreatif. Kemudian meminta murid lari keliling lapangan sekolah saat meninggalkan jam mata pelajaran karena ikut kerja power. Memerintah murid membersihkan WC karena merusak alat-alat perbengkelan ketika praktik reparasi mesin. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena
terlambat 10 menit untuk pelajaran. Nah, Ya itu. nah, salah satunya yaitu dari yang teori tadi. Contoh dari kasus yang pertama itu adalah masuknya ke proses, kemudian yang kedua itu adalah hukuman, yang ketiga adalah hukuman, yang keempat juga hukuman. Nah, berarti yang bagus ya. Berarti tidak ada hukuman, tapi lebih Kan kalau yang bagus itu mah dia harus tanggung jawab apa yang dia lakukan, jadi konsekuensi. berarti tahu kan perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Nah, next, kebutuhan dasar manusia salah satunya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan itu untuk kebutuhan dasar manusia. Salah satunya yaitu ada survival, blowing, fight, forward, run, ya. Itu untuk lima dasar untuk bertahan hidup. Ya. Oke, salah satunya yaitu bertahan hidup, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kolaborasi, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kalau kesenangan itu bermain humor, antusias, dan tawa. Nah, dari 5 kebutuhan tersebut kita harus mencakup kebutuhan dari ini kita harus melakukan, terutama yang kita harus tekankan di sini. Kalau anaknya tidak merasa diterima, aku tidak akan mau belajar kelas apapun, tidur apapun, keluar masuk keluar. Kalau misalkan ini yang dikuatkan, anak-anak tidak akan terus belajar. Jadi supaya nah, posisi kontrolnya akan disampaikan oleh Ibu Meti. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Mengingat yang tema kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, coba saya pengen Bapak Ibu melihat kasus, misalnya kalau ada kasus di sekolah, anak kita itu sering meminta makanan dari teman-temannya, misalnya. Kira-kira kebutuhan dasar mana sih yang dia tidak terpenuhi? Bertahan hidup. Oke, kebutuhan yang bertahan hidup, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, bisa jadi ketika ada kasus anak-anak yang sering meminta makanan ke orang-orang, misalnya ke teman-teman kelasnya, bahkan sampai merampas makanannya, itu bisa jadi bahwa kebutuhan dasar dia yang bertahan hidup itu belum terpenuhi ketika di rumahnya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya untuk anak-anak yang kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima ini tidak terpenuhi, mereka akan cenderung cari perhatian kepada kita, ya. Karena Bapak Ibu melihat anak-anak yang gimana sih, asa over banget ketika ya itu bisa dibilang bahwa anak itu kasih sayang atau rasa diterima ketika di lingkungan atau di rumahnya itu mereka tidak terpenuhi. Kemudian penguasaan, Jaeger itu jadi vokal di antara teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada yang tidak nurut, ya berarti dijauhkan misalnya, nah gitu ya. Kemudian kolaborasi, nah ini sebetulnya
mencoba hal baru, kemudian kesenangan bermain, humor, dan ini juga kesenangan itu tidak hanya pada peserta didik, kita juga sebetulnya butuh ya kesenangan. Selanjutnya ini dari posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru di sini yang sebetulnya kita bisa refleksi gitu. Sebenarnya kita termasuk ke dalam yang mana? Ya, yang pertama ini adalah penghukum. Posisi kontrol. Bapak Ibu sudah terbayang penghukum itu seperti apa? Penghukum itu seperti apa? Berarti guru memberikan hukuman, ya. Hukuman di sini bisa berupa fisik maupun verbal. Kalau fisik ya kita bisa tahu bahwa kamu lari 10 keliling misalnya di lapangan, itu termasuk ke dalam termasuk. Saya koreksi dong. Kan udah ada IC itu udah ada kombinasi doa. Iya. Nanti kita lihat lah yang mana. Kemudian kalau secara verbal itu kamu harus ngikutin aturan saya, kalau enggak awas. Nah, itu termasuk ke dalam verbal. Jadi itu harus mengikuti apapun aturan yang saya lakukan. Oke, selanjutnya di sini ada membuat merasa bersalah. Ya, si pembuat merasa bersalah ini dia penyampaiannya sangat lembut, tapi bisa membuat anak down. Contohnya gimana sih Bapak Ibu? Dimarahi di depan teman-temannya. Kalau kita tawarin sama gurunya. Nah, biasanya kalau si pembuat merasa bersalah ini dia cenderung tidak seperti orang yang marah, tapi bisa membuat si siswa itu merasa bersalah. Contohnya, misal kamu ini gimana sih udah bikin ibu kecewa? Nah, itu masuk ke dalam si pembuat merasa bersalah. Kemudian, nah yang ketiga ini teman. Menurut Bapak Ibu teman ini bagus atau tidak? Kita memposisikan diri sebagai guru itu selain itu juga bisa merangkul anak-anak sebagai teman. Biar tahu, biar dirangkul, biar tahu. Ya. Sebetulnya ini ada plus minusnya yang posisi teman. Nah, ini dia. Kita sebagai teman itu plusnya anak-anak itu bisa kita bisa tahu bisa dekat dengan anak. Negatifnya kalau terlalu dekat anak-anak akan biasanya Oke, ini posisi 3 sudah mulai positif. Kemudian yang keempat ini sebagai pemantau. Pemantau ini di sini sebetulnya anak-anak itu mereka diawasi oleh kita. Pemantau di sini sebagai mengawasi anak-anak dengan cara kita punya data, kemudian kita punya catatan bagaimana perilaku siswa, bagaimana aktivitas siswa. Jadi ketika kita menegur, kita sudah punya data-datanya sebagai pemantau. Nah, di sini posisi yang kelima itu adalah sebagai manajer. Manajer di sini itu adalah kolaborasi ataupun perpaduan antara teman dan pemantau. Kita merangkul, kemudian ketika kita mau menegur anak berdasarkan dengan data-data yang sudah kita miliki. Nah, sebetulnya posisi yang menurut Bapak Ibu yang paling bagus yang harus kita terapkan sebagai guru itu yang mana? Manajer. Ya, kita pasti punya pemikiran masing-masing Bapak Ibu, tapi idealnya menurut 5 posisi kontrol guru di sini yang paling baik yang harus mulai kita terapkan kepada peserta itu adalah yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Itu kolaborasi antara kita sebagai teman anak, kemudian kita juga sebagai pemantau. Kita sebagai teman ke anak itu supaya anak dekat dengan kita, kemudian sebagai pemantau supaya kita punya batasan. Bagaimana caranya kita bisa memberikan konsekuensi kepada anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya, ini contoh penerapan posisi kontrol kasus. Misalnya ada siswa terlambat mengikuti kegiatan upacara bendera. Apabila seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam, itu termasuk ke dalam 5 posisi kontrol yang ada. Hukum, ya. Betul apa tidak? Nah, betul. Ya, sebagai penghukum. Kemudian misalnya berapa kali itu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja berapa kali bapak tadi mana yang kedua yang merasa bersalah. Jadi sebetulnya penyampaian itu baik, tapi ya di akhir katanya itu selalu diselipkan kata-kata jawaban. Gimana sih kamu? Iya. Nah, ini negatif itu nanti dampak anaknya seperti apa?
Jadi Kalau yang negatif, minder. yang pertama, kalau sebagai posisi penghukum, dampak negatif kepada peserta didiknya itu akan seperti apa? Akut. Apa ya? Gimana caranya kita tuh nggak dihukum? Banyak bohongnya. Banyak bohongnya, Ya. caranya si anakku. Kemudian nanti ketika sudah dimarahi atau sudah dihukum, anak akan benci, kemudian marah ya. Barangkali bisa sampai dendam kepada gurunya gitu. Makanya nggak mau masuk ke mata pelajaran itu karena saya nggak dihukum. Misalnya. Ya orang melakukannya ya Betul ya. Kemudian membuat rasa bersalah itu nanti akan membuat anak itu merasa rendah diri. Kemudian, nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu, bapak atau bapak ibu atau bapak ya sekali ini ya. Sudah tidak apa ini sebagai posisi teman ya. Oke, nah ini selanjutnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya sebuah upacara bagaimana sikap kamu dan jangan diulangi. Ini sebagai melanggar. Di sini tidak terlihat ada hukuman, tetapi si siswa itu sudah tahu apa konsekuensi dari yang sudah mereka lakukan. Ini sebagai pemantau. Terakhir ini adalah yang sebagai manajer ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Di sini sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak ya bahwa pertama itu mereka sudah melakukan keyakinan kelas ataupun kesepakatan terlebih dahulu ketika melanggar apa konsekuensinya. Nah di sini juga si anak disuruh mempertanggungjawabkan apa permasalahannya sendiri, bagaimana cara-cara yang harus mereka lakukan terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya di sini posisi saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti termasuk ke dalam Kedua masalah. kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Ayolah lakukan lebih baik. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya Bapak Ibu masuk ke materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini kalau dulu itu disebut dengan apa Bapak Ibu sebelum masuk ke pembelajaran? Kondisian. Kondisian, peraturan kelas, terus kontrak belajar ya, kontrak belajar. Nah, kalau sekarang itu disebutnya sebagai keyakinan kelas ya. Kenapa sih mesti keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Bapak Ibu ada yang mau berpendapat kenapa harus keyakinan kelas? Padahal kan dulu juga sebetulnya sudah diterapkan, tapi namanya peraturan kelas. Ya, jadi kesadaran prinsip dari Kesadaran prinsip dari peserta didik ya betul ya bahwa keyakinan kelas di sini itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa keyakinan kelas itu muncul dari anak-anak terlebih dahulu kemudian sampai tindakan sama. Misal anak-anak hari ini kita bikin keyakinan kelas. Kira-kira apa nih yang mau kita sepakati untuk pembelajaran selama 1 tahun ke depan bersama ibu? Kata anak-anak boleh makan. Nah itu Bapak Ibu kira-kira boleh apa tidak kalau misalkan makan? Kita harus membatasi makan tuh jangan sampai makan nasi gitu ya, nasi padang ya. Boleh makan misalnya hanya makan tempe misalnya ya dan sebagainya gitu. Jadi di sini kayak yang paling berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak. Jadi tidak saklek ya harus seperti itu antara kelas 1 dengan kelas lain itu harus sama tidak. Berarti tergantung dengan kebutuhan dari peserta didik itu seperti apa. Kemudian yang kedua berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi tidak boleh mengandung kata-kata negatif. Tidak boleh makan, jangan tidur. Nah, itu yaitu mengandung kata-kata negatif. Jadi sebisa mungkin dibuat dengan menggunakan pernyataan yang positif. Kemudian yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya keyakinan kelas itu hanya 3 tapi bersifat menyeluruh semuanya. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Misalnya datang tepat waktu itu kan sesuai dengan kondisi sekolah yang harus datang tepat waktu. Dan yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi
kelas ini sebisa mungkin semua siswa itu harus menyetujui. Jangan sampai ada satu suara aja yang tidak setuju. Nah, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa. Apa itu restitusi? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di segitiga restitusi ini kita tidak bisa menghakimi siswa secara satu pihak ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari 5 posisi kontrol itu kita harus memposisikan ini sebagai manajer kita menghadapi masalah dengan usaha ini. Nah di sini segitiga restitusi itu yang pertama ada validasi menstabilkan identitas terlebih dahulu, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas ini contohnya misalnya ketika kita mau memecahkan masalah ataupun menangani permasalahan siswa itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu termasuk dalam salah satu contoh menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus juga setelah menstabilkan identitas, kemudian kita ke tahap kedua itu validasi kebutuhan. Nah setelah itu kemudian ditanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan yang selanjutnya kamu ini menjadi orang yang seperti apa. Misalnya kalau kita mau menegur siswa yang terlambat atau tidur di dalam kelas misalnya. Nah kita tanya dulu, kita panggil, kemudian si anaknya setelah menghadapi kita sebelumnya menstabilkan dulu identitas mereka. Jadi jangan sampai anak itu merasa berdiri, jangan sampai anak itu merasa marah ketika kita panggil dan sebagainya. Nah selanjutnya barulah validasi kebutuhan kira-kira melakukan kesalahan tersebut itu alasannya kenapa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mengatakan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kenapa kamu berbuat kesiangan itu? Sebetulnya apa ada nggak sih peraturan yang sudah kita buat pada saat misalkan awal kamu masuk ke sekolah ini dan sebagainya? Menanyakan keyakinan kepada siswa bahwa peraturan tidak boleh terlambat itu sudah kita terapkan pada saat dia masuk ke sekolah ini. Ini untuk segitiga restitusi. Nah, ini yang tadi ya sudah disebutkan oleh Pak Sekardani ya mengenai identitas dan identitas sukses ya. Kemudian disiplin. Kalau untuk menerapkan disiplin positif itu kita ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu bersifat netral ya. Kalau restitusi itu lebih ke arah positif. Sedangkan kalau hukuman itu pasti cenderung negatif. Ini isinya.
Ini jam kabul. Ini jam kabul. Ini Lagi melamar. Oh, latihan lama. Latihan ijab kabul. Nah ini contoh segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Pak Asep Ramdhani pada saat menangani kasus siswa yang sedang bertengkar di kelas. Ada siswa yang bertengkar di kelas, kemudian merebutkan Pak Asep. Kemudian dipanggil sama Pak Asep Culey, Pak Asep Ramdhani, dia ditanya dengan menerapkan segitiga restitusi yang tadi. Yang pertama itu validasi identitas, kemudian yang kedua menanyakan kebutuhan, keyakinan aja. Langsung terakhir keyakinan menanyakan keyakinan. Nah, ini yang kedua, kasus kedua itu adalah siswa yang datang terlambat. Dan ini dia lengkap sama tertidur saat jam pelajaran. Cewek kamunya Nah ini Nanti kursi tambah. Oke, untuk salah satu yang tadi segitiga restitusi, salah satu contohnya. Nah ini untuk kasus yang ke-1 yang tadi dibahas. Oh, yang video Ada stabilkan identitasnya tadi. Buatan cicilan. Nah ini untuk validasi tindakan. oh gitu di mana
dari ini kira-kira tuh Gak bisa mana orang. Saudi. Tapi itu Jadi harusnya nah jika mereka dalam 5.000 ini menanyakan keyakinan. Jadi lebih nah siswanya juga supaya anak itu tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu ya keyakinan. Dari keyakinan kelas tadi ini bisa dijadikan acuan bahwa kalau misalkan ada tindakan atau perilaku yang bisa dilakukan sama siswa tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, maka dan saya udah menjadikan 10 PPW 1 anaknya Ibu Megiani menjadi role model dalam penggunaan keyakinan kelas kelas 10 salah satu contohnya itu untuk hasil siapa? itu keyakinan kelas. Jadi berawal dari peraturan dulu yang dibuat sama siswa. Oke. Kemudian dijadikan kalimat positif yang tadi dijelasin sama Bu Meti. Oke. Kemudian ambil misalkan di sini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setelah jadi kalimat positifnya ya, atau pilih dulu yang namanya kalimat yang negatif itu yang mana ya? Contoh di sini ada jangan, boleh. Ngobrol itu maksudnya adalah kalimat negatif. Nah itu dibenerin dulu kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Misalkan jangan bermain bola di kelas, berarti bermain bola di lapangan. Oke. Kemudian setelah menjadi kalimat positif, maka kita kelompokkan. Misalkan berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu maksudnya kemana? Religius. Kemudian boleh minum, itu maksudnya ke toleransi. Kemudian disiplin, itu yang jangan main bola di kelas. Itu dikelompokin. Kalau misalkan totalnya misalkan dari 1 sampai 10 itu ada 3, yaitu religius, disiplin, sama apa tadi deh? Tanggung jawab. Nanti dijadiin yang namanya dari segitiga T sama Y. T itu adalah misalkan tadi ya, yang religius, Jamil. Oke, yang religius itu Jamil. Ada yang namanya tampak seperti dan ada namanya tidak tampak seperti. Contohnya yaitu berdoa sebelum belajar. Itu yang tampak seperti, berarti kan sudah biasa kita lakukan setiap kali. Kalau tidak tampak seperti, langsung mulai belajar. Jadi langsung masuk belajar. Tapi kalau yang tampak seperti ataupun yang prakteknya sesuai, itu harus berdoa dulu sebelum belajar. Kemudian yang lainnya, perilaku terlihat terbenar. Salah satunya yaitu perilaku itu berdoa dan membaca Al-Quran. Jadi kebiasaan apa yang kita lakukan? Misalkan masuk baca doa, terus apa lagi baca Al-Quran, baca Al-Quran. Itu maksudnya ke perilaku. Tapi kalau terlihat, berarti siswa membuka Al-Quran. Sudah pasti kan? Itu yang terlihatnya. Kalau terdengar, berarti siswa membaca doa dan surat.
Ini kelompok yang religius. Dan ini harus dipakai sebenarnya di setiap kelas. Ini udah gurunya yang udah saya ajari. Kemudian disiplin kayak tadi. Yang tampak sepertinya bermain bola di lapangan. Jadi turunkan dari ke sepakatan kelas tadi, diturunkan ke teks sama ini. Disiplin berarti bermain bola di lapangan, berjalan di kelas, memperhatikan saat pembelajaran. Tapi kalau tidak tampak seperti langsung bermain bola di kelas, itu yang negatif begini. Kemudian kalau yang kedua itu berlari dan loncat-loncat dalam kelas. Jadi intinya mah ini positif, ini negatif. Melakukan dan mengobrol. Kemudian yang ininya, yang Y-nya, perilakunya menghargai guru dan teman. Terlihatnya seperti kelas tampak kondusif. Kemudian terdengarnya itu kelas tidak ribut. Jadi semuanya dibikin kayak gini dari turunan yang Tadi keyakinan kelas. keyakinan kelas. Dari sini ambil misalkan ada 10, religiusnya misalkan ada 2, disiplinnya ada 3, kemudian tanggung jawab. Nah itu turun-turunnya ke teks sama dia. Ini tanggung jawab Ya. Terus yang terakhir, ini setelah dibikin teks sama dia, yaitu ada Nah, setelah dibikin teks sama Y, maka dibikin peran guru dan murid. Peran guru dan murid dari 3 tadi, maka disiplin, religius, keindahan. Berarti kalau disiplin guru berarti harus datang tepat, siswa pun harus datang tepat. Berarti kalau melanggar, gurunya kok telat. ya Murid. iya dong harus sesuai. Kemudian religius ikut mengaji, contohnya tadi kan. Berarti siswa juga ikut mengaji. Terus sholat berjamaah, gurunya berarti siswa juga sholat berjamaah. Berarti ini harus balance dua-duanya. Tidak ada positif sama negatif, tapi harus dua-duanya positif. Ya, jalankan. Kemudian keindahan, salah satunya berpakaian sopan gurunya. Siswanya juga sama berpakaian sopan sesuai dengan hak. Dan ini ending terakhir. Gitu. Nah, mungkin aku salah satu. Nah, ini anak-anakku yang sedang ngerjain kesepakatan. Mungkin ditempel di dari mulai keyakinan terus sampai dengan peran siswa. Bapak Ibu, apabila ditanya ataupun dari Ibu Meti. Ini perempuan ya kakak, disiplin bukan tujuan. Disiplin itu merupakan alat ya. Nah, alat agar anak dapat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi manusia yang mandiri. Manusia mandiri adalah manusia yang merdeka. Jadi di sini dalam artian mereka bisa menopang hidupnya di hati mereka sendiri tanpa harus mengharapkan apapun dari orang lain. Sesuai dengan dimensi Profil saya. Terima kasih atas perhatiannya. Disampaikan tanggapan, pertanyaan. Haji, Bapak dari mungkin Umi berdiri. Saya aja ya. Mungkin ini seharusnya jangan kita
kita ajak semua di sini kalau bisa nanti di ada rapat bulanan gitu ya, disampaikan saja. Soalnya ini penting untuk semua guru gitu ya. Ya, karena ini menjadi hal yang baru bagi kita ya. Kita baru tahu bahwa ada yang seperti ini. Mungkin kita harus sampaikan juga nanti ke semua guru ya, kita satu frekuensi sama-sama untuk memajukan sekolah seperti ini. Itu mungkin. Terima kasih Bapak Murid. Ada lagi Bapak Ibu mungkin tanggapan yang lain? Boleh bangga Bapak. Baik, terima kasih. Ini bagus ya sebenarnya. Terutama kalau orang lain kan menarik SMK kampus itu SMK yang disiplinan. Nah, disiplinannya tapi seperti apa? Ya, kebetulan ini ada hal baru namanya disiplin positif. Artinya ternyata ada disiplin positif, mungkin ada disiplin negatif ya. Ya maksudnya ini biar kita tahu bahwasanya kita itu menerapkan disiplinnya model seperti apa. Nah, yang tadi disampaikan ini sangat bagus ya. Ternyata ada model diskusi untuk mengembangkan kesadaran secara prinsip di dalam diri. Kalau selama ini yang kita lihat, yang kita lakukan, cara mendisiplinkan anak itu ya dari instruksi dari luar gitu, dari kitanya supaya mereka mau mengikuti. Nah, ternyata yang kita lakukan masih belum sesuai kalau menurut disiplin positif ini. Intinya yang kuat yang bagus itu modelnya adalah memunculkan kesadaran dari si anak ini, kita sebagai motivasi atau menyadarkan itu. Nah, bagaimana cara itu dibudayakan ya, terus sama kadang-kadang dikenal budaya sekolah yang disiplin gitu. Tapi takutnya apakah sudah sesuai belum yang disiplin diterapkan dengan disiplin positif. Takut kita yang melakukan sekarang itu disiplin negatif. Akhirnya kita terpaksa menerapkan itu. Karena memang kunci dari itu sebenarnya kesadarannya, baik itu pembudayaan ataupun terus menerus. Kalau mereka terpaksa, ya, tidak akan ini, ya tidak akan nyaman. Tapi kalau mereka sadar, oh ya, kebiasaan ini sebenarnya apa manfaat bagi saya, maka insya Allah akan yang manfaatnya lebih, dan mereka perubahan pun insya Allah terjadi. Tapi kalau penerapannya dengan cara hukuman ataupun hal yang memang tidak sesuai, maka ya mungkin hasilnya ya disiplinnya adalah disiplin yang pertama di Islam. Mungkin itu sih komentarnya. Mungkin dari saya, kami nanti ke depannya di modul CJP itu ada di titik satu tentang fokus pada siswa. Nanti insya Allah kalau misalkan kau pengen destinasi yang pengen tahu, mungkin di bulan depan kami akan presentasikan. Di modul 1 itu ada tentang filosofi diajaran pelajaran. Yang kedua itu adalah nilai-nilai guru seperti apa. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang misi yang kemarin kita udah paparkan, misi guru. Kemudian yang terakhir itu adalah budaya positif. Itu salah satunya yang akan saya lihat dan meneliti paparkan di 15. Cuma ya mungkin bertahap karena materinya panjang, terus harus dirangkum lagi ini saya seperti apa, terus disesuaikan lagi dengan kondisi yang ada di sini. Kemudian untuk pada ini saya setuju bahwa kan tadi sudah dijelaskan disiplin itu adalah belajar. Jadi cuma belajar itu saja, harus diturunkan lagi yang positif. Kemudian setelah itu kita tidak boleh mampu tampil lebih disiplinkan sesuai dengan aturan. Kenapa? Salah satu seperti itu. Kalau kita masih
hukuman ataupun ngasih apa ya namanya perlakuan sama siswa itu kita tidak ada landasannya. Kalau misalkan suatu saat nanti ada apa-apa, kita ada landasan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada siswa. Contoh, kita meminta siswa, kita nggak langsung nge-hire dari mulai bahasa kita tidak sopan. Anak pun kita mendidik anak SMK bukan SD atau SMP, dan pemikirannya udah begitu dewasa. Tapi kalau kita menggunakan teori tadi yang 3S itu sih, mungkin itu akan lebih karena yang saya tahu guru yang dikenal itu ada dua, yang galak sama yang baik. Mungkin kalau pendapat saya jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu kedepannya menangani kasus ataupun pas pembelajaran mahasiswa seperti apa, gunakan 3S itu biar menjaga Bapak dari hal-hal yang tidak. Terus Bapak pun ada landasannya, teorinya yang harus dikuatkan. Jadi nggak ngasal kita kasih masukan ataupun kita marah sama siswa. Nah, kita berdasarkan landasan yang tadi dari saya. Mungkin terkait tadi disiplin positif, Bapak Ibu memang betul sebetulnya itu harus berdasarkan dari kesadaran anak-anak terlebih dahulu ya, berangkat dari mereka bahwa menyadari kenapa sih ada aturan tidak boleh rambut gondrong misalnya ya. Nah itu tuh harus disadarkan dulu pada peserta didik itu bahwa nanti kedepannya ketika mereka disuruh seperti ini, ketika mereka dihadapkan dengan dunia kerja, bahwa peraturan yang saat ini diterapkan di sekolah kenapa harus diikuti, bahwa nanti di kemudian hari juga mereka harus seperti itu, ada aturan yang harus mereka ikuti. Jadi di sini kita dididik anak-anak itu supaya mereka bisa bagaimana caranya menerapkan disiplin-disiplin yang berdasarkan dengan kesadaran mereka sendiri, supaya mereka bisa melakukannya dengan istilahnya kemauannya sendiri, tanpa rasa ada takut dihukum dan sebagainya. Kemudian seragam rapi dan seterusnya itu juga sebetulnya kita persiapkan supaya mereka itu nanti di kemudian hari mereka bisa istilahnya itu beradaptasi dengan lingkungan mereka. Cuma mungkin nanti untuk disiplin negatif atau positifnya itu yang kita harus masukin lagi dengan beberapa kepala sekolah dan staf-staf yang lainnya, kira-kira hukuman ataupun supaya tidak terlihat seperti hukuman itu seperti apa kita mendisiplinkan anak-anak gitu terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah kita terapkan di sekolah ini. Mengingat bahwa sekolah kita ini dikenal oleh masyarakat itu image-nya adalah sekolah disiplin gitu. Di samping sekolah yang memang keagamaannya juga dikuatkan lagi. Kita ngaji pertanyaan. Mungkin dari ibu siswa kan? Nah itu Kesiswaan harus kan. Wah, Nah, yo. itu dia yang berbeda sangat mungkin konsepnya di bawah kita itu kan. Kalau misalnya kalau mereka itu segini seharusnya ya betul seharusnya mungkin berwenang gitu, karena kan kalau saya mah minion ya harusnya kayak gitu. Saya mencoba untuk lebih lebih bisa menerapkan disiplin positif tersebut. Apalagi kemarin sama Pak Juli ya, kemarin sama Pak Juli udah diperkenalkan dari disiplin itu kayak gini ternyata sama juga sama di sini. Cuma kan memang sekarang di kepalanya baru, terus dia akan juga baru, gitu kan mau gimana lagi harus seperti apa yang menyampaikan agar tidak terlihat seperti itu. Ini harus ada keselamatan juga dengan lain, terutama dari kepala sekolah, pembina, dan yang terakhir itu adalah kepada guru-guru. Dan nanti guru-guru itu didampakkan kepada peserta didik gitu. Bagaimana caranya kita membuat mendisiplinkan anak-anak dari mulai kelas yang sudah kita buat, kemudian ketika ada pelanggaran itu konsekuensinya seperti apa, sehingga disiplin positif ini bisa diterapkan di peserta didik. Jadi tentunya yang harus dari atas dulu baru kita bisa menerapkan bagaimana disiplin positif yang seperti diharapkan. Ya, berarti Bapak Ibu Umpamanya
Kalau kita kan kemarin kan kontrak belajar ya, kontrak belajar lebih keuntungan sih sebenarnya. Kalau siswa ini begini ya, kalau kita di semester sekarang kita melakukan seperti yang tadi Pak Asep lakukan, itu gimana, boleh atau gimana pandangannya? Kalau menurut saya, karena saya itu ada alasannya, terus teorinya juga ada, dan itu sudah benar-benar dikaji, makanya dari pemerintah atau dari Kemendikbud diturunkan seperti itu, maka berarti ataupun kelas-kelas ataupun sekolah-sekolah wajib menurunkan ataupun meniru gaya seperti ini, karena tidak boleh ada yang namanya peraturan ataupun lebih ke keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan bahwa kita itu ingin membentuk siswa, bukan membatasi siswa. Dan saya kalau misalkan Bapak mendukung, dan saya pun bisa lakukan itu. Jadi yang untuk ini tahukannya kalau kita mau apa lagi, refleksi, mau baca-baca lagi, jadi gimana? Nanti saya sampaikan. Boleh di portofolio saya. Di blog komennya juga ada. Biasa kalau kita ngomong sekali ini gitu lihat di mana itu Jadi harusnya mungkin pas penerapan itu di awal ya. dia ada di awal tuh Dia diawali dari kalau kontak kan dulu kan bilang mau kan udah letakkan dulu itu ada di bawah harus ada transaksi. ada dia pun kayak nawarinnya jatuhnya siswa yang mau gimana ya tapi jadi bukan kita kan ini mah kita yang buat enggak bahkan itu udah serius gitu walaupun tetap belajar dari kita tapi kesepakatan sama kita, tapi bukan siswa yang mengajukan, tapi kita yang mengajukan. Kalau anak-anak biasanya susah, justru itu Pak Keunikannya itu namanya dari siswa kita melokkan kesalahan kalimat tidak lagi dijadikan makanya kita jadi pembahasan. soalnya kalau kita yang nentuin ya biasanya anak biasanya takut setuju itu kalau keinginan anak-anak ya sok anak-anak kamu mau apa kalau pasnya apa gimana kayak tadi yang begini kalau kenapa sih dia disetujui oleh siswa masih ada maksudnya gini, walau bagaimanapun dulu itu tetap ada kontrol. ya juga ada dalam kontrolnya manajer Itu kan kita yang nentuin. Maksudnya kita menawarkan ini aturan main pemilihannya. Ya harus ada tugas, kalau anak keinginan diserahkan pun tahu kan kok nggak usah ada tetap kita ada mana kira-kira yang harus dilakukan dengan kesepakatan bersama, mana yang kira-kira tidak. hal yang tertentu mungkin bisa umum lah. Iya, secara umum kan tadi penggunaan kata-kata yang universal yang berlaku untuk semuanya. sedikit boleh. Oke, mungkin itu Bapak Ibu untuk portofolio atau pengetahuan nanti bisa diakses di sini. Salah satunya yang sering saya upload itu adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran saya, termasuk PMI ya, karena tinggal upload di sini. Semuanya langsung bisa diakses dan saya akan menerapkan digitalisasi di kelas dunia. Itu selain literasinya dibaca juga. Jadi saya Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak saya ucapkan atas partisipasinya, meluangkan waktunya yang sangat berharga sehingga bisa datang ke tempat ini untuk menyaksikan atau untuk mendengarkan kami menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat sedikitnya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tidak cukup dengan apa yang saya sampaikan saja, Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi nanti untuk materi-materi ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.